Kita tidak pernah bertemu, tapi setiap malam suara kita saling mencari. Kita bercerita tentang sekolah, tentang guru yang menyebalkan, tentang mimpi yang masih samar, dan tentang rindu yang belum tahu arahnya kemana. Tak ada gambar, tak ada tatap muka, hanya suara, dan perasaan yang tumbuh diam-diam di antaranya. Tahun-tahun pun berlalu, kita tumbuh dewasa dan pelan-pelan mulai menjauh. Bukan karena ingin, mungkin karena waktu dan keadaan. Telepon itu tak lagi rutin, pesan itu mulai berjarak. Tapi anehnya, kamu tetap ada di sudut kecil ingatanku yang tak pernah benar-benar pergi. 4 tahun, cukup untuk melupakan seseorang, tapi juga cukup untuk menyadari siapa yang sebenarnya tinggal paling lama di hati. Lalu semesta memilih hari itu. Musim hujan, langit kelabu, dan aku yang berdiri di depan rumahmu dengan baju basah kuyup dan tangan gemetar. Pertemuan pertama kita tak megah, tak sempurna, bahkan canggung. Tapi begitu pintu terbuka dan kulihat wajahmu untuk pertama kali, aku tahu, inilah dia, suara yang selama ini kutunggu untuk jadi nyata. Kamu tak banyak bicara, kamu hanya tersenyum lalu berjalan ke dapur. Tak lama kemudian kamu kembali membawa secangkir kopi hangat dan semangkuk mie rebus. Aku duduk diam, tapi bukan karena tak ada yang ingin diucap, melainkan karena saat itu aku sedang sibuk menikmati perasaan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan hangat yang lahir dari hal-hal paling sederhana. Dari tatapan matamu, dari aroma kopi, dari uap mie yang mengepul, dari keheningan yang terasa kikuk. Hari itu hujan turun deras di luar, tapi di dalam kita mulai menenun kisah yang tak lagi sekedar suara. Kita bicara, tertawa, lalu saling diam dalam nyaman yang belum pernah kutemui sebelumnya. Cinta itu tidak datang dengan pelukan besar atau kata-kata puitis. Ia datang dengan perlahan. Dari obrolan di telepon bertahun lalu, pertemuan yang sederhana, dan dari kamu yang tahu caranya membuatku merasa pulang. Akhirnya aku tahu, beberapa perasaan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali dalam bentuk yang lebih nyata, lebih hangat, lebih bisa dirasa. Setelah hari itu, setelah mie hangat, kopi, dan pertemuan pertama yang kuyup oleh hujan, kita tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh pelan-pelan di antara kita. Kita akhirnya bersama, tapi tidak seperti pasangan lain yang bisa bertemu kapan saja. Kita hanya punya 1 hari dalam 1 bulan. Sebulan sekali itu saja yang kita miliki. Dan entah bagaimana itu sudah cukup membuat hati ini penuh. Penuh oleh tawa, peluk yang tertahan, dan mata yang saling menatap seperti ingin menyimpan seluruh cerita dalam 1 kali pandangan. Hari itu aku masih ingat jelas, ciuman pertama kita terjadi di bawah pohon damar. Bukan tempat romantis ala film, hanya sudut hutan kecil yang sepi tapi damai. Angin menggerakkan daun-daun pelan dan kamu menatapku lama. Lalu bibirmu menyentuhku perlahan, ragu tapi pasti. Dan di sana waktu seperti berhenti. Rasa itu tidak besar tapi dalam, tak megah tapi abadi. Lalu datang hari ulang tahunku. Kamu tahu aku tak bisa pulang karena pekerjaan, tapi tetap saja kamu membeli sepotong kue ulang tahun dan menyimpannya 4 hari penuh hanya agar kamu bisa menyuapkannya langsung ke mulutku. Saat aku akhirnya kembali, rasanya tidak lagi segar, tapi kehangatannya lebih dari cukup untuk membuat mataku nyaris basah. Itulah kita. Kita tidak selalu punya waktu, tapi kita selalu menyisihkan cinta dalam bentuk-bentuk kecil yang mungkin tak terlihat dunia, tapi sangat kita pahami. Rindu itu sudah menjadi bagian dari rutinitas. Kita terbiasa menunggu, terbiasa menghitung hari, terbiasa meredam ingin bertemu hanya lewat suara di malam hari dan pesan-pesan yang terkirim tanpa balasan cepat. Tapi mungkin itulah mengapa cinta kita bertahan, karena ia ditempa oleh jarak, dilatih oleh sadar, dan dirawat oleh hal-hal kecil yang hanya kita berdua yang mengerti. Cinta kita tidak berburu-buru, berjalan pelan, tapi selalu sampai di tempat yang tepat di hati masing-masing. Bulan demi bulan, rindu demi rindu, dan aku tak pernah menyesal mencintaimu, bahkan jika hanya bisa sebulan sekali. Lalu datang hari itu. Hari di mana aku mengucapkan janji berdiri di sampingmu dengan hati yang penuh keyakinan dan tangan yang tak ingin lagi dilepas. Kita menikah, bukan kisah cinta yang cepat dan mudah, tapi kisah yang sabar dan tumbuh dari dasar seperti akar yang tak terlihat, tapi menguatkan segalanya di atas. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Pagi kini dimulai dengan aroma masakanmu dari dapur kecil kita. Untuk pertama kalinya aku mencicipi hasil tanganmu yang sepenuh hati, dan rasanya
Entah bagaimana, aku langsung teringat pada semangkuk mie rebus dan kopi hangat di hari pertama kita bertemu. Hangatnya sama, cintanya pun tak berubah. Hanya kini lebih nyata. Kini kita tak perlu lagi menunggu sebulan untuk memeluk. Tak ada lagi rindu yang menumpuk hingga tak tertampung. Karena setiap malam aku bisa memelukmu. Di kamar yang sama, di bawah atap yang sama, dengan pelukan yang bukan lagi sekedar pengganti, tapi penguat setelah hari yang melelahkan. Kita mulai belajar arti rumah, bahwa ia bukan sekedar tempat tidur, tapi tempat dua jiwa tumbuh bersama, menyembuhkan luka lama dan menciptakan hari-hari baru. Lalu datang momen itu, momen yang mengubah segalanya. Kau menggenggam tanganku dengan napas tak teratur, keringat di dahi dan mata yang penuh keyakinan. Malam saat anak pertama kita akan lahir, aku duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap jam, menatap wajahmu, dan di sela detik-detik itu aku merasa kecil, tak mampu membantu apa-apa, kecuali tetap di sana, menggenggam tanganmu, menahan cemas dan menguatkanmu dengan diam. Dan ketika tangis pertama itu pecah, semuanya terasa tenang. Dunia yang tadinya tegang menjadi penuh oleh satu suara kecil yang belum tahu apa-apa, tapi sudah mengajarkan begitu banyak hal. Kita menjadi orang tua, dan sejak itu kita tak hanya mencintai satu sama lain. Kita mulai belajar mencintai dunia baru, lewat sepasang mata kecil yang memandang kita seperti rumah pertamanya. Cinta kita tak lagi tentang bertahan dalam jarak, tapi tentang tumbuh dalam kehadiran, tentang masakan yang sederhana tapi syarat kenangan, tentang peluk yang tak perlu ditunggu, dan tentang malam-malam panjang yang kita lewati bersama, bukan untuk saling rindu, tapi untuk saling menguatkan. Tapi cinta tak selalu bisa diselamatkan hanya dengan niat baik, karena seiring waktu berjalan, kita mulai berubah, bukan karena berhenti mencinta, tapi karena mulai kehilangan cara untuk saling memahami. Rumah yang dulu penuh tawa mulai dipenuhi sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena terlalu banyak yang kita tahan, terlalu banyak yang tak lagi kita ucapkan. Kita mulai saling curiga, hal-hal kecil menjadi besar, sapaan menjadi datar, sentuhan menjadi canggung, dan rindu yang dulu selalu kita tunggu, kini bahkan tidak sempat dirasakan. Karena kita terlalu sibuk bertahan dalam pertengkaran yang sama, berulang-ulang. Kau bilang aku berubah, aku pun merasa kamu menjauh, tapi tak ada yang mau benar-benar bicara. Mungkin kita terlalu takut menemukan kenyataan bahwa cinta yang dulu hangat, kini mulai kehilangan arah. Dan di tengah semua itu, ada sepasang mata kecil yang tak mengerti apa-apa. Dua hati kita. Baru 2,5 tahun terlalu kecil untuk memahami kenapa rumah tak lagi hangat. Kenapa peluk orang tuanya tak lagi serapat dulu. Hingga akhirnya kita duduk berdua, tanpa marah, tanpa air mata berlebihan, hanya diam yang panjang, dan keputusan yang mengakhiri semuanya. Kita tidak bisa lagi bersama. Bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta saja kadang tidak cukup. Perpisahan itu tidak datang dengan bentakan, tapi dengan kelelahan. Kita lelah saling menyalahkan, lelah mengulang luka, dan lelah berpura-pura bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Dan pada akhirnya yang kita selamatkan bukan lagi hubungan, tapi kewarasan masing-masing. Dan kebahagiaan anak kita, agar kita kelak tumbuh bukan di rumah yang utuh, tapi di rumah yang tetap penuh cinta meski tak lagi dalam satu atap. Kita pernah saling memilih, kita pernah berjuang bersama, kita pernah tertawa, menangis, bertumbuh, dan kita juga pernah saling melepaskan. Bukan karena tak sayang, tapi karena akhirnya kita tahu, cinta yang baik juga tahu kapan harus berhenti. Setelah semua yang terjadi, aku tak lagi bertanya, kenapa kita tidak bisa sampai di akhir seperti yang kita impikan dulu. Karena mungkin kisah kita memang tidak ditulis untuk selamanya, tapi ditulis untuk jadi pelajaran paling dalam tentang arti mencintai, bertahan, dan melepaskan. Kini aku tahu tidak semua hal bisa kita selamatkan, dan tidak semua luka bisa kita cegah. Tapi dari semua yang pernah terjadi, aku tak ingin menghapus satupun. Karena kita pernah benar-benar ada, pernah saling mengisi, pernah saling menyembuhkan, dan pernah saling jadi rumah. Meski akhirnya hanya sementara. Aku tidak marah, dan aku harap kamu pun tidak. Karena kita tidak saling menyalahkan. Kita hanya sedang berjalan dalam arah yang berbeda. Tak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Setiap keputusan selalu datang dengan resikonya. Dan seringkali seseorang akan tersakiti. Tapi kita hanya bisa berharap, meski sakit, tidak sia-sia. Karena dari sini kita belajar banyak hal yang tak pernah diajarkan buku atau film tentang dewasa. Tentang ikhlas, tentang mencintai tanpa harus memiliki. Sekarang kamu tumbuh di duniamu dan aku tumbuh di duniaku. Dan semoga anak kita tumbuh dengan dua cinta yang tetap utuh meski tak lagi berada dalam pelukan yang sama.
Mungkin bahagia itu bukan tentang siapa yang berhasil bertahan sampai akhir, tapi tentang siapa yang tetap saling mendoakan bahkan setelah kisahnya berakhir. Tidak ada yang salah, kita hanya tumbuh dan tidak lagi searah. Tidak ada yang jahat, kita hanya terlalu lama menahan, sampai akhirnya dia menjadi satu-satunya cara untuk saling mengerti. Aku tidak marah, sungguh, bahkan untuk semua luka yang pernah kita beri satu sama lain, aku tak ingin menghapusnya. Karena semua itu adalah bagian dari kita dulu. Sekarang kita hanya dua orang asing yang pernah saling mencintai dengan sepenuh hati. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kan? Termasuk cinta kita, termasuk keputusan kita. Selalu ada yang terluka, selalu ada yang tak selesai. Tapi aku percaya, kita memilih ini bukan karena menyerah, tapi karena ingin menjaga yang tersisa, agar tidak berubah menjadi benci. Kamu tetap akan jadi bagian penting dalam hidupku, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai pelajaran, bahwa mencintai bukan soal memiliki, tapi soal tahu kapan harus melepaskan dengan tenang. Terima kasih karena pernah menjadi rumah. Dan sekarang izinkan aku belajar pulang dengan caraku sendiri.